Halo semuanya, nama saya Aditya dan saya adalah Product Manager untuk Huawei. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang produk-produk Huawei Datacom untuk run rate. Kemudian di sini produk Datacom untuk run rate itu ada apa aja? Jadi di sini ada banyak produk. Salah satunya ada router, kemudian ada switch dan ada access point. Dan produk-produk ini khususnya untuk segmen SME workplace, kemudian ada commercial stores, lalu ada hotel, dan ada commercial real estate. Huawei produk portofolio untuk small medium enterprise terdiri atas 3 kategori. Yang pertama adalah gateway atau router, kemudian yang kedua adalah switch, lalu yang ketiga adalah wireless LAN. Nah, untuk produk gateway ini terdiri atas gateway sebagai router, kemudian yang kedua untuk switch terdiri atas unmanaged switch dan managed switch, lalu untuk wireless LAN terdiri atas controller dan access point. Kemudian untuk router portofolio terdiri atas 2 produk, tergantung dari seberapa banyak usernya dan tergantung dari seberapa besar throughput yang dibutuhkan agar jaringan tersebut dapat bekerja. Di sini ada 2 macam, ada AR720 dan ada AR730, di mana masing-masing memiliki spesifikasi yang berbeda. Untuk AR720 memiliki 2 fix one port yaitu 2 gigabit Ethernet combo, kemudian fix LAN port 8 port gigabit Ethernet, serta memiliki forwarding performance 9 mega paket per second dan 25 paket per second, lalu memiliki forwarding throughput 4 gigabit per second. Jadi untuk AR730 ini memiliki fix port yaitu 1 port SFP 10 gig, kemudian 2 gigabit Ethernet combo, lalu juga memiliki 1 port gigabit Ethernet combo, serta 8 gigabit Ethernet, serta dapat dikonfigurasi untuk Wide Area Network atau WAN. Nah, kemudian AR730 ini memiliki forwarding performance 9 mega paket per second sampai 25 mega paket per second dan forwarding throughputnya adalah 6 gigabit per second. Kemudian kedua router ini memiliki fungsi atau fitur yaitu 4 core CPU, kemudian bisa zero touch provisioning, kemudian memiliki protokol manajemen SNMP, CLI, dan web management, lalu juga ada protokol routing RIP, OSPF, BGP, dan ISIS, serta dapat berfungsi juga untuk protokol MPLS, VPN, dan zone-based firewall, serta intrusion prevention system. Lalu untuk produk Huawei Multi-Service Gateway Portfolio itu terdiri atas 2 macam, yaitu rack mounted yang berukuran 1U, kemudian desktop place yang dapat diletakkan di meja. Nah, perbedaan antara 2 karakteristik tersebut ada di maksimum user, kemudian throughput, dan paket forwarding per second. Kemudian untuk main feature dari kedua kategori tersebut memiliki 4 core CPU, kemudian 2000 MAC address, lalu dapat di-manage melalui web, lalu memiliki static routing, kemudian support protokol point-to-point over Ethernet, dan juga ada natural heat dissipation untuk mereduksi panas. Kemudian tambahan untuk produk ini, perbedaan antara router yang sebelumnya dengan yang multi-service gateway adalah terdapat di dynamic routing. Jadi untuk multi-service gateway ini tidak support untuk dynamic routing. Kemudian kita masuk ke produk portofolio switch. Nah, di sini terdapat managed switch dan unmanaged switch. Yang pertama ada S310. Jadi S310 ini adalah tipe untuk managed switch. Ada S31024 P4S di mana memiliki 24 port yang produknya ada di sini. Jadi terdapat 24 port Ethernet serta memiliki 4 port gigabit Ethernet SFP. Untuk S3024P4S ini memiliki power over Ethernet maksimal 400 watt serta memiliki forwarding performance 42 mega paket per second dan memiliki switching capacity 128 gigabit per second. Lalu kemudian untuk tipe yang lain 24T4S serta 48T4S memiliki jumlah port yang berbeda dan memiliki forwarding performance yang berbeda juga. Jadi untuk 24 port T4S itu memiliki 24 port base T tanpa PoE, kemudian memiliki 4 gigabit Ethernet SFP ports, lalu memiliki forwarding performance 42 mega paket per second dan memiliki capacity 128 gigabit per second.
Kemudian untuk yang terakhir S310 48T4S itu memiliki 48 port Ethernet, kemudian 4 gigabit Ethernet SFP, lalu memiliki forwarding performance yang lebih besar yaitu 78 megapaket per second dan memiliki switching capacity 176 gigabit per second. Tiga produk tersebut memiliki feature yaitu STP, Spanning Tree Protocol, RSTP, MST, kemudian SEP, dan IRPS. Lalu juga support Zero Touch Provisioning, kemudian dapat di-manage menggunakan SNMP, CLI, kemudian Web Management dan Cloud Management, serta support Static Routing dan Telemetry. Oke, kemudian kita masuk ke Huawei SMI Unmanaged Switch Portfolio, di mana ini adalah produk switch, tapi tidak bisa di-manage, di mana kita tidak bisa mengkonfigurasi virtual local area network dan sebagainya. Nah, di sini terdapat S110, ada 8T2ST, dan yang paling banyak terdapat 24 port, 2 uplink gigabit Ethernet. Di antara semua tipe tersebut, terdapat tipe yang support PoE atau Power over Ethernet, kemudian terdapat tipe yang support tanpa PoE. Nah, di sini dapat dipilih mana tipe untuk PoE dan mana non-PoE. Nah, contohnya ada yang ini, terdapat S110 8P2ST, di mana ini memiliki 8 port PoE dan memiliki 2 buah uplink untuk satu berupa 1 gig Ethernet dan satu berupa 1 gig SFP. Fitur utama dari switch unmanaged ini terdapat perpetual PoE, di mana apabila switch ini reboot atau restart, device yang terhubung kepada switch ini powernya tidak akan terputus, akan tetap menyala. Contohnya CCTV, di mana apabila power atau switch ini restart, CCTV tersebut tidak akan padam atau akan tetap menyala meskipun switch ini dalam keadaan booting ulang. Switch ini memiliki kapasitas 2000 sampai 4000 MAC address, lalu juga terdapat surge protection atau terdapat apabila ada lonjakan listrik yang disebabkan oleh petir dan sebagainya, switch ini memiliki ketahanan terhadap lonjakan listrik yang terjadi. Lalu juga switch ini memiliki natural heat dissipation, di mana akan mendinginkan switch tersebut secara natural tanpa membutuhkan kipas atau tanpa membuat suasana menjadi berisik yang disebabkan oleh kipas yang berbunyi di switch tersebut. Sekarang kita sudah sampai pada produk kategori yang ketiga, yaitu wireless LAN, ada access controller serta access point. Untuk access controller terdapat AC650 untuk tipe 128 access point dan AC650 untuk tipe 256 access point. Perbedaan antara dua tipe tersebut terdapat pada kapasitas maksimum access point yang dapat dikontrol oleh kedua access controller tersebut. Kedua access controller tersebut dapat diimplementasikan secara inline dalam jaringan. Itu artinya semua traffic akan melalui access controller tersebut atau dapat diimplementasikan di dalam data center. Kemudian, semua access point dapat terhubung ke controller tanpa harus mengarahkan traffic melalui controller tersebut. Kedua tipe access controller tersebut memiliki forwarding performance yang sama, yaitu 10 gigabit per second, kemudian dapat memanage 128 access point dan 256 access point. Kemudian untuk wireless user, untuk tipe 128 maksimal 1024 user capacity, lalu untuk 256 terdapat maksimal 2048 wireless user capacity. Kedua access controller tersebut support backup 1+1, aktif standby, serta support 1+N, di mana nantinya dapat di-backup oleh banyak akses controller. Kemudian juga support untuk 802.11a, B, G, N, AC, Wave 2, serta AX. Lalu main feature untuk wireless LAN access controller tersebut adalah 2 x 10 gigabit Ethernet port, kemudian dapat memanage 128 sampai 256 access point, kemudian support layer 4 sampai layer 7 SAC dan 6000 application, kemudian support 1+1 hot standby, dan support CLI dan web management untuk memanagenya.
Kemudian kita masuk ke produk access point, di mana terdapat settle AP atau access point yang di-mounting di atap atau ceiling, kemudian terdapat wall plate AP atau biasa di-mounting di dinding. Nah, untuk yang di-mounting di ceiling itu terdapat AP362 dengan throughput 2,975 gigabit per second. Lalu untuk wall plate AP atau yang di-mounting di dinding terdapat tipe 263 yang support maksimum throughput 2,975 gigabit per second. Kedua access point ini memiliki satu port untuk uplink serta dua port untuk uplink untuk tipe wall plate. Kemudian keduanya sudah support Wi-Fi 6. Lalu sudah support dual mode atau dual band yaitu 2,4 GHz serta 5 GHz. Kemudian maksimum power consumption-nya itu adalah 12 watt. Kemudian recommended user-nya itu adalah 80, recommended maximum user-nya 256 user. Access point tersebut dapat menjadi leader AP atau access point ini dapat menjadi controller untuk access point yang lain, di mana fitur leader AP tersebut kita tidak membutuhkan license agar access point dapat dikontrol oleh access point ini. Kemudian maksimal yang dapat dihandle oleh satu buah access point yang menjadi leader AP adalah 15 access point, sehingga total termasuk leader AP adalah 16 access point. Di sini juga terdapat AP263, di mana ini biasanya dipakai untuk wall mount atau di mounting di dinding, biasa dipakai di hotel, ruang pertemuan, dan sebagainya. Kedua access point tersebut support smart antenna, di mana signalnya yang akan dihasilkan oleh kedua access point tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi pada lapangan, di mana persebaran usernya tidak pada seluruh area, mungkin hanya di sebagian area, sehingga signalnya dapat difokuskan hanya pada satu area yang terdapat usernya. Fitur utama yang kedua terdapat Dynamic Frequency Assignment, di mana frekuensinya dapat di-manage oleh controller dan dapat di-assign secara otomatis tergantung dari interferensi signal pada suatu area di mana access point tersebut diimplementasikan. Kemudian, dua access point tersebut juga support cloud management, dapat di-manage melalui cloud, serta support feed dan fed access point atau access point tersebut dapat diimplementasikan secara standalone dan dapat diimplementasikan secara controller base. Ini adalah gambaran fitur smart antenna pada Wi-Fi AP362, di mana smart antenanya dapat menembus tembok dan difokuskan pada suatu area, sehingga user yang terdapat di belakang tembok tersebut dapat menerima signal dengan baik dan tidak mengganggu user yang sedang terkoneksi pada area yang lain. Kemudian terdapat fitur 1024 QAM atau encoding 1024 QAM, di mana dapat meningkatkan bandwidth 4 kali lipat. Lalu juga support 160 MHz bandwidth capacity, sehingga dapat meningkatkan 4 kali lipat concurrent user yang sedang terhubung pada jaringan Wi-Fi. Ini adalah gambaran apabila menggunakan AP362 sebagai leader AP dan dapat memanage sampai dengan 16 feed AP termasuk dengan leader AP-nya. Sehingga ini akan membuat cost lebih kecil atau membuat biaya yang akan dikeluarkan menjadi lebih kecil karena tidak perlu membeli controller. Lalu juga dapat scalability, artinya apabila menambah kapasitas dapat ditambahkan leader AP yang baru. Huawei Small Medium Enterprise ini dapat diimplementasikan pada Enterprise Office, kemudian Small Medium Enterprise dan Education Institution, lalu juga dapat diimplementasikan pada Small Factory, kemudian dapat diimplementasikan pula pada Budget Hotel, Soho Office, serta Retail Store. Untuk implementasi Huawei Small Medium Enterprise dapat dilakukan seperti ini. Terdapat access point, lalu terdapat network access untuk access switch, lalu terdapat core switch, dan terdapat network egress berupa router. Nah, di sini sudah terdapat tipe-tipenya, di mana untuk access point terdapat tipe 362 dan 263, lalu untuk network access terdapat tipe S220 dan S110, lalu untuk network core dan aggregation terdapat tipe S310, kemudian untuk network egress terdapat tipe AR700 dan S380, di mana akan berfungsi sebagai router dan gateway menuju ke internet.
Semua perangkat Huawei Small Medium Enterprise tersebut dapat terintegrasi dengan aplikasi eKit, kemudian dapat dikonfigurasi pula dengan CLI dan Web Management, serta memiliki build material dan solid quality. Pada Q1 atau kuartal pertama tahun 2024, Huawei akan mengeluarkan produk untuk Small Medium Enterprise, di mana produk tersebut adalah sebagai berikut. Terdapat dua tipe, yaitu S310 dan S220. Perbedaan antara kedua tipe tersebut adalah pada S310 support sampai layer 3, terdapat protokol Spanning Tree Protocol, kemudian Zero Touch Provisioning, dan dapat dimanage oleh SNMP, CLI, Web Management, serta Cloud Management. Kemudian, layer 3 switch ini juga support static routing, kemudian telemetry, serta IPCA, serta NQA. Lalu, untuk layer 2 switch ini memiliki main feature atau fitur utama Spanning Tree Protocol, kemudian Zero Touch Provisioning, support protokol manajemen SNMP, kemudian CLI, serta Cloud Management, kemudian support ERPS, kemudian MSTP atau Multi Spanning Tree Protocol, dan support QoS atau Quality of Service, serta ACL atau Access Control List. Itu tadi adalah portofolio serta fitur-fitur yang dimiliki oleh produk Small Medium Enterprise Huawei. Kemudian pada video selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana cara mengintegrasikan antara produk Huawei Small Medium Enterprise dengan software eKit.